Israel dikenal memiliki sistem pertahanan 3 lapis paling canggih di dunia, terdiri dari Arrow untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer, David's Sling untuk target jarak menengah pada ketinggian tinggi, dan Iron Dome sebagai garis pertahanan terakhir terhadap ancaman jarak pendek seperti roket dan UAV. Ketiganya dirancang untuk mengantisipasi serangan berbasis lintasan prediktif. Namun, situasi berubah saat rudal hipersonik baru yang dijuluki Palestina II diluncurkan dan berhasil menembus ketiga sistem tersebut. Berbeda dari rudal balistik biasa, rudal ini memanfaatkan teknologi kendaraan luncur yang memungkinkan perubahan arah terus-menerus, membuat sistem radar Israel kesulitan memprediksi jalurnya. Dengan kecepatan yang mencapai Mach 10, hanya 1 detik kehilangan pelacakan bisa berarti kehancuran besar. Rudal ini diyakini berbasis desain Iran dengan karakteristik seperti glider bermanuver tinggi, algoritma navigasi adaptif, dan tubuh 2 tahap yang membuatnya sulit dideteksi atau dikunci oleh radar konvensional. Dampaknya besar. Sebuah rudal dengan biaya relatif murah berhasil melewati sistem pertahanan miliaran dolar, menghantam fasilitas militer dan bandara utama Israel di Tel Aviv. Serangan ini memicu respons militer besar-besaran dari Israel, termasuk pemboman target-target Houthi di Yaman seperti pelabuhan Hodeidah, bandara Sanaa, dan fasilitas infrastruktur vital lainnya. Serangan balasan itu diklaim dilakukan bersama Amerika, yang kemudian mengupayakan penghentian eskalasi lewat diplomasi. Meski begitu, pihak Houthi menegaskan serangan mereka ke Israel akan terus berlanjut sampai agresi terhadap Gaza dihentikan dan Palestina merdeka. Kejadian ini membuka mata dunia bahwa superioritas teknologi pertahanan bukan lagi jaminan mutlak terhadap serangan rudal modern yang lebih lincah, murah, dan cerdas secara strategis. Serangan rudal Palestina II tidak hanya menjadi pukulan simbolis terhadap dominasi sistem pertahanan Israel, tetapi juga membuktikan bahwa dalam medan perang modern, kecerdasan strategi dapat mengungguli kekuatan teknologi. Dengan hanya 1 rudal yang lolos dari 3 lapis perlindungan, kepercayaan terhadap sistem pertahanan yang selama ini dianggap tak tertembus mulai terguncang. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan militer global. Apakah sistem yang mengandalkan prediksi lintasan dan algoritma tetap relevan menghadapi senjata yang tak lagi mengikuti pola konvensional? Serangan tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara atau kelompok non-negara dengan sumber daya terbatas tetap bisa menciptakan dampak besar melalui penguasaan teknologi rudal murah namun efektif. Israel, dalam posisinya sebagai negara dengan investasi besar dalam teknologi pertahanan, terpaksa menyesuaikan strategi militernya dan membalas secara agresif ke wilayah Yaman, khususnya terhadap kelompok Houthi yang diduga meluncurkan rudal tersebut. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berbagai fasilitas penting seperti bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik menjadi sasaran, menyebabkan kehancuran luas dan menghambat logistik kemanusiaan di wilayah tersebut. Meskipun Amerika Serikat sempat menyatakan akan menghentikan serangan sebagai bagian dari mediasi diplomatik, pihak Houthi tetap menegaskan bahwa dukungan mereka terhadap Palestina tidak akan berhenti sebelum agresi di Gaza dihentikan sepenuhnya. Konflik ini kini berkembang menjadi pertarungan moral dan teknologi, di mana rudal Palestina II menjadi simbol era baru perlawanan, lincah, tidak terduga, dan mampu memicu krisis geopolitik yang lebih luas. Dunia pun mulai mempertanyakan, apakah kekuatan sejati kini tidak lagi hanya terletak pada jumlah senjata, tetapi pada kemampuan memahami dan mengeksploitasi celah dalam sistem yang selama ini dianggap sempurna. Dampak strategis dari keberhasilan rudal Palestina II menembus pertahanan Israel tidak hanya berhenti pada aspek militer, tetapi juga merambat ke ranah politik, psikologis, dan diplomatik. Dunia menyaksikan bahwa sistem pertahanan yang selama ini dipromosikan sebagai tak terkalahkan ternyata masih menyisakan celah yang bisa dieksploitasi. Israel kini menghadapi tekanan internal. Publik mulai mempertanyakan efektivitas investasi besar-besaran dalam sistem seperti Arrow, David's Sling, dan Iron Dome. Ketidakpastian ini dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk membentuk narasi kemenangan psikologis, bahwa bahkan kekuatan besar pun rentan bila didekati dengan strategi yang tepat. Di sisi lain, Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu utama Israel juga berada dalam dilema diplomatik. Setelah keterlibatan dalam serangan balasan ke Yaman, Amerika harus menghadapi reaksi dari negara-negara regional yang melihat eskalasi ini sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan, terutama karena pelabuhan-pelabuhan utama seperti Hodeidah adalah jalur vital bagi bantuan kemanusiaan. Serangan ini juga menandai babak baru dalam perang proksi di Timur Tengah. Iran,
Meskipun tidak secara langsung terlibat, dituding sebagai otak di balik desain teknologi rudal tersebut. Dukungan teknis, pengembangan sistem navigasi, dan bahkan transfer algoritma dianggap sebagai bagian dari skema jangka panjang untuk memperkuat kekuatan sekutu-sekutunya seperti Houthi di Yaman dan kelompok bersenjata lain di wilayah tersebut. Hal ini memperlihatkan betapa teknologi militer kini bukan hanya soal pengembangan senjata baru, tetapi juga bagaimana adaptasi terhadap teknologi lama bisa menciptakan efek disruptif terhadap sistem yang terlalu tergantung pada prediksi. Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa keberhasilan Palestina II bisa menjadi preseden. Negara-negara atau kelompok yang selama ini tidak diperhitungkan dalam kekuatan rudal strategis bisa saja meniru desain serupa dan menyebarkannya lebih luas. Bayangan akan perang murah tapi efektif pun menjadi nyata. Dan jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin struktur pertahanan negara-negara maju harus dirombak total agar dapat beradaptasi dengan era baru peperangan berbasis kecepatan tinggi, manuver tak terduga, dan algoritma yang selalu berubah. Jika serangan Palestina II adalah sinyal awal, maka dunia tengah menyaksikan lahirnya paradigma baru dalam peperangan, era rudal pintar, murah, dan disruptif. Konsep ini mengguncang seluruh pilar pertahanan konvensional yang bertumpu pada teknologi mahal, respons otomatis, dan asumsi jalur serangan yang dapat diprediksi. Ketika sebuah rudal seharga ratusan ribu dolar mampu menembus sistem senilai miliaran, maka bukan hanya pertahanan fisik yang runtuh, tetapi juga kredibilitas politik, kepercayaan publik, dan citra keunggulan militer sebuah negara. Bagi kelompok seperti Houthi, yang selama ini berada di luar sorotan sebagai kekuatan teknologi tinggi, keberhasilan ini menjadi propaganda strategis, bahwa siapapun, dimanapun, dengan keberanian dan kecerdasan, mampu menantang status quo militer global. Israel, di sisi lain, kini harus merevisi pendekatannya. Bukan hanya dengan memperkuat sistem pertahanan yang ada, tetapi dengan mengembangkan teknologi dan doktrin baru yang tidak hanya mengandalkan kecepatan respons, tetapi juga kecerdasan adaptif AI militer, radar berbasis machine learning, dan sistem pelacakan yang mampu menangani target non-linear. Ini bukan lagi sekadar perlombaan senjata, tapi perlombaan pemikiran dan algoritma. Serangan ke Yaman adalah bentuk demonstrasi kekuatan, tapi juga pengakuan akan adanya celah serius dalam sistem pertahanan. Penutupan bandara, lumpuhnya pelabuhan, dan gangguan energi membuktikan bahwa satu rudal bisa memicu rangkaian konsekuensi multidimensi militer, ekonomi, kemanusiaan, dan diplomatik. Di panggung internasional, serangan ini mempercepat perubahan sikap negara-negara besar terhadap konflik di Timur Tengah. Amerika Serikat, walau menyatakan dukungan terhadap Israel, tidak bisa menutup mata terhadap dampak kemanusiaan dari pembalasan besar-besaran di Yaman. Diplomasi diam-diam mulai berjalan, dengan Oman sebagai mediator, menunjukkan bahwa bahkan ketika rudal menjadi bahasa utama, pintu diplomasi tetap dicari sebagai solusi jangka panjang. Namun, pertanyaan yang kini muncul adalah, jika satu serangan seperti Palestina II dapat menciptakan ketakutan dan reaksi berantai sedemikian besar, apa yang akan terjadi jika varian berikutnya diluncurkan? Lebih cepat, lebih pintar, lebih banyak? Dunia memasuki fase ketidakpastian strategis, di mana keunggulan bukan lagi milik siapa yang memiliki senjata paling kuat, tetapi siapa yang paling cepat beradaptasi terhadap aturan main yang terus berubah. Jika varian berikutnya dari Palestina II benar-benar hadir, dengan kemampuan manuver lebih ekstrim, daya jangkau lebih jauh, serta kecerdasan buatan terintegrasi untuk navigasi dan penghindaran, maka lanskap peperangan modern bisa berubah secara permanen. Dunia akan memasuki era di mana kekuatan militer bukan lagi sekadar soal kepemilikan jet tempur generasi kelima atau rudal balistik antar benua, melainkan kemampuan untuk mendesain dan menjalankan serangan presisi yang memanfaatkan setiap kelemahan dari sistem yang kaku dan terlalu terstandarisasi. Dalam konteks ini, konsep asymmetric warfare bukan lagi sekadar taktik gerilya, melainkan strategi teknologi penuh yang menyasar kelemahan sistemik lawan, baik secara fisik maupun psikologis. Serangan seperti ini juga membuka peluang baru bagi kelompok-kelompok non-negara untuk mengakses kekuatan strategis tanpa harus menjadi negara adidaya. Teknologi bisa diperoleh, dimodifikasi, dan diadaptasi dari model yang telah ada. Bahkan cukup dari cetak biru rudal era lama yang dimodernisasi dengan perangkat lunak baru dan sistem kontrol aerodinamis canggih.
Tidak lagi dibutuhkan uji coba nuklir atau laboratorium canggih untuk menciptakan ancaman strategis. Cukup dengan satu kendaraan luncur pintar dan waktu peluncuran yang tepat. Bagi Israel dan negara-negara dengan sistem pertahanan mutakhir lainnya, tantangannya kini jauh lebih rumit. Mereka tidak hanya harus meningkatkan kapasitas deteksi dan kecepatan reaksi, tapi juga harus merancang ulang seluruh konsep pertahanan udara berbasis prediksi. Sistem seperti Iron Dome, Arrow, atau THAAD harus dirombak agar bisa beradaptasi terhadap ancaman dinamis yang tidak mengikuti hukum balistik klasik. Dunia kini harus memikirkan kembali makna ketahanan. Dalam konteks perang berteknologi tinggi, bukan hanya soal mencegat rudal, tetapi soal bertahan menghadapi perang pikiran, kejut teknologi, dan manuver politik yang menyertainya. Lebih dari sekadar serangan militer, Palestina II adalah pesan bahwa teknologi, strategi, dan keberanian bisa menantang kekuatan mapan. Bahwa dalam dunia yang semakin kompleks dan tidak terprediksi, siapapun yang mampu berpikir di luar kerangka, baik secara taktik, algoritma, maupun tujuan dapat mengguncang sistem yang selama ini dianggap mutlak. Bukan soal seberapa kuat perisai yang dimiliki, tapi seberapa siap kita saat satu celah saja mampu menggugurkan seluruh keyakinan akan ketahanan total. Dalam perspektif geopolitik, efek dari keberhasilan Palestina II bahkan lebih luas daripada kerusakan fisik yang ditimbulkannya. Ia menyebar seperti gelombang kejut ke seluruh pusat-pusat kekuasaan militer dunia, memaksa para pemimpin, analis pertahanan, dan perancang kebijakan untuk menilai ulang asumsi lama yang menjadi dasar strategi nasional mereka. Ketika teknologi pertahanan mutakhir bisa dikalahkan oleh senjata murah namun cerdas, maka nilai dari kekuatan deteren tradisional yang selama ini dijaga dengan investasi besar-besaran menjadi bahan evaluasi yang mendesak. Dunia tidak lagi bicara tentang keseimbangan kekuatan dalam skala besar, tetapi tentang kerentanan kritis yang muncul akibat ketergantungan pada sistem tertutup dan pola serangan yang sudah bisa ditebak. Dalam konteks ini, Palestina II menjadi lebih dari sekadar rudal. Ia adalah simbol. Simbol bahwa masa depan peperangan tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak pesawat, kapal perang, atau pangkalan militer, tetapi oleh siapa yang mampu berpikir lebih adaptif, lebih fleksibel, dan lebih disruptif. Simbol bahwa batas antara negara dan non-negara dalam kemampuan ofensif semakin kabur. Dan yang paling menakutkan bagi banyak kekuatan besar, bahwa dengan pengetahuan dan inovasi, pihak yang selama ini dianggap lemah bisa merebut inisiatif strategis hanya dengan satu langkah tak terduga. Israel, dalam semua kekuatannya, kini menghadapi dilema serius. Bagaimana menjaga kepercayaan publik, merespons ancaman nyata, dan menghindari eskalasi yang bisa menarik lebih banyak aktor global ke dalam konflik terbuka. Sementara di sisi lain, kelompok seperti Houthi melihat ini sebagai kemenangan moral dan strategis yang akan terus dimanfaatkan untuk menekan, mengganggu, dan menantang. Dunia Arab, negara-negara Teluk, dan bahkan kekuatan besar seperti Cina dan Rusia turut memperhatikan dengan cermat, karena taktik yang sama bisa digunakan di berbagai front konflik global, dari Laut Cina Selatan hingga Ukraina. Akhirnya, keberhasilan satu rudal menembus 3 sistem pertahanan terbaik dunia bukan hanya sebuah peristiwa, melainkan sebuah momen sejarah. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada sistem yang benar-benar sempurna, bahwa pertahanan absolut adalah mitos, dan bahwa dalam setiap sistem yang kompleks, selalu ada celah yang menunggu untuk ditemukan. Kini, pertanyaannya bukan hanya tentang bagaimana Israel akan membalas, tetapi bagaimana dunia akan menyesuaikan diri dengan realitas baru, era di mana kecerdasan taktis dan efisiensi teknologi bisa melampaui kekuatan besar dan membuka jalan menuju ketidakseimbangan yang tak terduga.